Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicara aspak dulu ya. Ini juga sudah dibuka dan tinggal untuk mengamati saja. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan mengapa persentase alat kecil, persentasi alatnya kok di bawah 50%. Padahal semua alat di ruangan sudah diisikan dan alat-alat yang memang belum tersedia sudah bertanda merah. Pada kesempatan ini saya coba untuk memberikan suatu klarifikasi ya dari salah satu ataupun beberapa contoh yang perlu diketahui bahwa aspak, aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan itu adalah lebih utama untuk alkes ya, alkes. Jadi kalau umpama kita buka alkes itunya yang dihitung itu alkesnya, alat kesehatan, instrumen ya. Sebagai contoh ini saya berikan di ruang BP ya, dan satu lagi ini di tab kedua saya berikan contoh di ruang gawat darurat. Gawat darurat ya. Kita lihat di sini ada alat yang standarnya 0 tapi tersedia, yaitu lampu operasi ataupun ceiling tip. Jadi alat ini sebenarnya menurut standar Kemenkes itu 0. Namun di sini jumlahnya ada 1. Lemari obat kaca standar 0 tapi di ruang UGD tersedia 1. Oke. Sudip lidah atau tong depresor standarnya 0 tersedia 1. Nah sekarang kita coba dulu ke ruang pemeriksaan umum. Kita lihat yang standarnya ada tetapi barangnya kosong. Kita lihat dulu. Contohnya yaitu meja periksa, tempat tidur periksa, examination table. Di ruang balai pemeriksaan umum itu 0. Nah, logikanya seperti ini, itu ruangan tempat ngapain? Kalau ruang periksa tanpa ada tempat tidur, itu ruangan jadi tempat apa? Jadi pertanyaan, kenapa? Dia standarnya 1, ketersediaan 0, jadi dia butuh 1. Padahal perlu digarisbawahi, pada ruangan ini ada namanya bed pasien, jumlahnya 2. Sedangkan standarnya 0, tapi dia jumlah 2. Logikanya seperti ini. Bed pasien itu kira-kira bisa tidak dijadikan sebagai alat untuk tempat melakukan pemeriksaan. Ini bed pasien, yang tadi tempat tidur pemeriksaan. Artinya ini ada kesalahan daripada pengelolaan bahasa atau kesalahan menerjemahkan maksud daripada alat tersebut. Jadi menurut saya ini jumlahnya oke, kita buat tetap 1 ya.
Oke, buat satu ya. Jadi artinya ini barang ada. Ini barang sebenarnya tersedia. Nah, tapi dibikin tidak sedia. Ya, satu yang sudah kita temukan dari pengamatan langsung terhadap aspak. Mengapa alat tidak tersedia dan persentase daripada ruangan menjadi sangat minim. Sudip lidah logam atau spatula lidah logam kebutuhannya standarnya 4, ketersediaan 0. Jadi kebutuhan 4. Padahal di ruang tindakan gawat darurat ya, tadi disebutkan ini sudip lidah tongue depressor standarnya 0, ketersediaan 1. Artinya sebenarnya alat ini salah meletakkan saja. Mestinya sudip lidah itu ada di ruang pemeriksaan umum, tetapi dia masuk ke ruang OGD. Padahal ruang OGD menurut peraturan perundang-undangannya standarnya 0. Tapi dia ada 1. Mengapa ini terjadi? Yaitu karena kesalahan menerjemahkan maksud daripada kebutuhan alat peruangan. Artinya jika saudara-saudara bisa mencermati, artinya sudip lidah yang saat ini berada di ruang gawat darurat itu semestinya diletakkan di ruang perawatan umum atau ruang pemeriksaan umum. Semestinya dia ada di ruangan ini. Ya, di ruangan sudip lidah ini. Artinya barangnya ada standarnya 1, ini di ruangan umum dan di ruangan ini. Artinya ada barang-barang yang tempatnya tidak sesuai pada tempatnya. Ini ruang pemeriksaan umum, dia membutuhkan beberapa kebutuhan alat. Sudip lidah dia butuh 4 tetapi 0. Padahal di ruang OGD ada sudip lidah yang bukan menjadi standar alat ruang OGD. Ya, itu. Atau kita cek lagi kebutuhan alatnya 0. Contohnya ini lemari kaca obat. Lemari kaca obat. Kira-kira lemari obat di ruang OGD keperluannya untuk apa ya? Ya, keperluannya untuk apa? Kita juga bingung ini. Terus kita lihat di sini ada sudip lidah logam panjang. Ruang UGD lagi ya, panjang. Kebutuhan 4, ketersediaan 1. Ini jadi kebutuhan 3. Di sini disebutkan sudip lidah ada 1. Artinya barang ini pindah menjadi 2. Jadi teman-teman pengelola aspak harus pinter-pinter menerjemahkan. Hilangkan kebiasaan melihat benda itu sekarang ada di ruang apa dan barang itu kita menjadikan aset ataupun menjadikan benda alkes yang milik ruangan tersebut. Padahal menurut standarnya di ruangan itu tidak membutuhkan daripada alat tersebut. Ya. Tidak membutuhkan daripada alat tersebut. Padahal itu menjadi kebutuhan utama di ruangan lain. Baki logam, neck collar, oke. Nah, coba kita ini konsep handle kaca laring. Handle kaca nasofaring dan otoskop kosong, pinset epilepsi, refraktor, palok, spekulum kaca, tensimesia anak. Dan kita lihat beberapa perbedaan-perbedaan yang muncul di lain-lainnya.
Itu yang saya temukan. Jadi teman-teman sekalian para pengelola aspak, mohon amati dan cermati barang-barang yang bukan menjadi standar, apakah barang tersebut menjadi standar pada ruangan lain. Kalau terjadi demikian, maka tugas kita pengelola aspak untuk memaksimalkan alat tersebut, artinya meletakkan ke ruangan sesuai dengan kebutuhan standar ruangan menurut peraturan yang ada di aplikasi sarana dan prasarana kesehatan Kemenkes Republik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin itu dulu tambahan. Silakan Anda like and subscribe-nya. Nanti kita akan berikan tambahan informasi tentang aspek-aspek berikutnya berkenaan dengan alat-alat kesehatan ataupun aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan. Bila topik udaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.